Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah beberapa saat, Han Li melambaikan tangannya untuk menghilangkan batasan di sekitarnya dan terbang menuju kediaman gua. Di tengah penerbangannya, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, hanya merasa kepalanya agak berat tanpa alasan. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku belum pulih sepenuhnya? Dia bergumam, berniat untuk memejamkan mata, dan melihat ke dalam dirinya sendiri, tetapi begitu dia mengaktifkan seni kultivasi roh, indera ilahi yang besar di benaknya mulai berjatuhan dengan keras tanpa peringatan, melonjak dengan liar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengaduk-aduk pikirannya. Rasa sakit ini terjadi sangat tiba-tiba dan begitu kuat bahkan dengan temperamen Han Li, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Setelah itu, tubuhnya, yang semula terbang, tiba-tiba berhenti. Kemudian, seperti batu, dia langsung jatuh ke laut. Air laut yang sedingin es menenggelamkan tubuh Han Li, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Rasa sakit yang tajam di benaknya menjadi semakin intens, perlahan-lahan menenggelamkan pikirannya, dan kesadarannya menjadi kabur. Tanpa sadar, lapisan samar cahaya merah darah muncul di matanya. Dalam keadaan linglung, Han Li secara tidak sadar ingin membuka matanya, tetapi hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya kabur dan tidak jelas. Sepertinya ada teriakan dan raungan yang datang dari segala arah sepanjang waktu, silih berganti, kadang jauh dan kadang dekat. Setelah suara-suara ini masuk ke telinganya, suara-suara itu langsung ke dalam pikirannya, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Seolah-olah ada kemarahan yang telah lama tertahan di dadanya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tampaknya hanya dengan melepaskannya dia bisa menenangkan rasa kesal yang telah lama hilang ini. Tangannya tanpa sadar menari liar, terkadang meninju, terkadang mengangkat telapak tangannya untuk memotong secara horizontal, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Dia ingin mengaum karena marah, tetapi dia tidak bisa mendengar satu suara pun. Yang bisa dia dengar hanyalah suara yang semakin keras, dan saat tangannya menari dengan liar, suara yang memenuhi lingkungan menjadi semakin keras. Namun, amarah di hatinya sepertinya telah menemukan jalan keluarnya, dan dengan setiap pukulan dan tendangan yang dia keluarkan, amarah di hatinya sedikit demi sedikit menghilang. Han Li sepertinya telah menemukan cara untuk membuat dirinya lebih nyaman. Pada saat ini, pikirannya kosong. Setelah beberapa waktu, ketika kebisingan di sekitarnya menjadi semakin kuat, kemarahan di hatinya juga perlahan mereda. Lambat laun, mulut dan hidungnya mulai dipenuhi bau lengket darah. Tepat pada saat ini, segala sesuatu yang awalnya berkabut di depannya tampak menghilangkan awan dan melihat matahari, dan mulai menjadi cerah. Namun, hal pertama yang masuk ke matanya adalah hamparan merah darah. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna merah darah. Seolah-olah dia telah jatuh ke lautan darah yang tak berujung. Selain itu, ada tulang yang patah dan mayat yang dimutilasi parah di sekelilingnya, memiliki ukuran yang berbeda, tetapi tidak jelas di tengah warna darah yang kabur. Tempat itu dipenuhi dengan aura darah dan pembantaian yang tak tertandingi. Pada saat ini, dengan rasa sakit yang tajam di kepalanya, warna merah darah di depannya berangsur-angsur memudar, dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Han Li menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Tampaknya pikirannya yang lamban perlahan pulih, dan pikirannya juga menjadi jernih. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak berdaya, dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan, seolah-olah dia telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Namun, ketika mengangkat kepalanya lagi dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sebuah pulau, menghadap ke laut yang bergolak.
Han Li sedikit terkejut, tapi dia hanya merasa ingatannya agak kacau. Dia hanya ingat bahwa dia meninggalkan pulau kecil tempat pil Tao dimurnikan, dan setelah itu benar-benar kosong. Adapun mengapa dia muncul di sini, dia tidak ingat sama sekali. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan menutup matanya dan mencoba mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Akibatnya, saat pikiran ini muncul di benaknya, dia langsung merasakan sakit yang tajam di kepalanya lagi. Dia dengan cepat berhenti berpikir dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke belakang. Luas pulau tempat dia berdiri cukup besar, berukuran sekitar 100 mil. Namun, pada saat ini, pulau itu secara mengejutkan penuh dengan lubang dan terfragmentasi. Di tengah pulau, seharusnya ada barisan pegunungan yang agak besar. Pada saat ini, itu mengesankan pecah di tengah, dan ada sebuah danau besar di tanah yang hampir menembus seluruh pulau, dengan air laut yang mengalir masuk. Adapun puncak pegunungan lainnya, ada yang hancur, ada yang pecah menjadi dua, dan ada tempat yang masih mengeluarkan semburan asap dan debu. Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di pulau itu bahkan lebih hancur. Seluruh pulau hampir tidak bisa dilihat secara garis besar. Secerca kejutan melintas di mata Han Li. Pada saat ini, rasa sakit di kepalanya telah banyak hilang. Dengan gerakan pikirannya, indera ilahi besarnya menyebar secara normal dan menyebar ke sekitarnya. Hatinya kembali terkejut, tidak hanya pulaunya, dasar lautnya juga berlubang. Dasar laut yang awalnya cukup datar sepertinya telah dibajak di banyak tempat, dan terdapat lubang-lubang besar. Di beberapa tempat, bahkan kerak bumi retak, dan muncul retakan besar. Magma menyembur keluar dari tanah, tetapi pada saat ini, ia sudah mengeras. Situasi ini tidak hanya di daerah sekitarnya. Dalam lingkup indera ilahi Han Li, tampaknya telah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Pulau-pulau dalam radius 5.000 km juga telah hancur. Beberapa telah runtuh ke dasar laut, sementara yang lain telah menjadi compang camping seperti pulau di belakang mereka. Ada banyak bangkai binatang iblis di dasar laut, serta di antara sisa-sisa pulau. Menilai dari bangkai, semua binatang iblis ini cukup kuat, dan bahkan ada banyak binatang iblis tahap integrasi tubuh dan tahap kenaikan agung di antaranya. Kematian monster ini terlihat sangat menyedihkan. Naga banjir sepanjang 1000 kaki di tingkat Grand Ascension bahkan tercabik-cabik menjadi 7 atau 8 bagian. Darah mewarnai sebagian besar lautan menjadi merah. Wajah naga itu ganas, dan kedalaman pupilnya dipenuhi ketakutan. Ini, Han Li benar-benar terperangah. Tepat pada saat ini, sambaran petir emas jatuh dari langit sebelum mendarat tidak jauh darinya, menampakkan seorang pria paruh baya berjubah kuning, itu tidak lain adalah Taois Xie. Rekan Taois Xie, apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi di sini? Han Li bertanya. Rekan Han, apakah kamu tidak ingat apa-apa? Segala sesuatu yang Anda lihat disebabkan oleh Anda, jawab Taois Xie sambil menilai Han Li dalam diam. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini, dan firasat muncul di hatinya. Di tengah penerbangan Anda tiba-tiba tampak mengamuk, dan Anda terjun ke laut sebelum muncul dari laut, menghancurkan semua yang menghalangi jalan Anda. Seolah-olah Anda telah dirasuki oleh semacam setan batin, dan Anda tidak menanggapi, tidak peduli seberapa banyak saya memanggil Anda, kata Taois Xie. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, berapa lama kegilaanku bertahan? Dari saat kamu terjun ke laut dengan mata merah hingga kamu tiba-tiba sadar kembali, butuh waktu sekitar 15 menit, jawab Taois Xie. Ekspresi Han Li goyah dan dia terdiam beberapa saat. Mengikuti pengingat Taois Xie, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan dia mengingat apa yang terjadi sebelum amnesianya. Selama pelariannya,
dia tiba-tiba diserang oleh rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Setelah itu, dia tidak bisa lagi mengingat apapun selain keinginannya untuk membunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah seseorang berkomplot melawanku? Han Li bergumam, matanya berangsur-angsur menjadi cerah saat dia mengangkat kepalanya. Itu adalah teknik penyempurnaan roh. Di basis kultivasinya saat ini, bahkan Dewa Emas tidak akan bisa menyergapnya dengan cara diam-diam. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, kemungkinan besar itu adalah teknik penyempurnaan roh. Han Li ragu sejenak sebelum perlahan mengaktifkan teknik penyempurnaan roh. Dia segera diserang oleh ledakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, dan dia buru-buru berhenti. Baru saat itulah rasa sakit luar biasa di kepalanya perlahan surut. Sebuah cahaya melintas di mata Han Li saat melihat ini. Sangat jelas bahwa ini semua disebabkan oleh teknik penyempurnaan roh. Mengingat hal itu, ekspresinya menjadi sedikit gelap. Menurut Dewa Hekang, menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh akan memastikan indera spiritualnya akan aman selama 30.000 hingga 40.000 tahun. Dia telah menguasai tahap ketiga dari teknik penyempurnaan roh, tetapi hanya lebih dari 10.000 tahun telah berlalu sejak saat itu, jadi mengapa indera spiritualnya berada dalam kondisi yang begitu berbahaya? Apakah Hekang berbohong padanya? Atau apakah ada alasan lain yang menyebabkan indera spiritualnya berada dalam bahaya? Han Li perlahan menghembuskan napas, dan ekspresinya kembali tenang. Tidak peduli apa alasannya, sekarang masalah telah muncul, hal yang paling penting adalah memikirkan penanggulangan yang sesuai. Jika tidak diselesaikan, dia takut pada akhirnya dia akan menjadi monster pembunuh dengan indera spiritual yang kacau. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mungkin hanya permulaan. Untungnya tempat ini terpencil, dan waktu dia menjadi gila masih singkat, jadi dia tidak menarik perhatian siapapun. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun dia untuk sementara sudah tenang, sulit untuk menjamin kapan dia tiba-tiba menjadi gila lagi. Selama periode ketika dia tidak sadarkan diri, situasinya jelas sangat berbahaya, dan menurut informasi awal yang dia pelajari sebelumnya, interval dan durasi kegilaan semacam ini mungkin akan terus berlanjut, dan akhirnya dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Matanya berkedip. Menurut apa yang dikatakan Hekang sebelumnya, masalah yang disebabkan oleh teknik penyempurnaan roh hanya dapat diselesaikan dengan berlatih teknik penyempurnaan roh tahap keempat. Ketika Han Li masih berada di jalur naga api, dia diam-diam menyelidiki teknik pemurnian roh di dunia surgawi, tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa krisis indera spiritual hanya akan muncul setelah setidaknya 20.000 hingga 30.000 tahun, ditambah ada banyak hal yang harus dilakukan saat itu, jadi dia hanya melakukan sedikit riset dan tidak berusaha keras untuk itu. Menurut pemahamannya saat ini tentang situasinya, hanya ada sedikit catatan tentang teknik pemurnian roh di alam surgawi Beku Utara. Sudah lama sejak dia mendengar insiden yang disebabkan oleh teknik pemurnian roh, sehingga hanya sedikit orang yang tahu tentang metode kultivasi teknik pemurnian roh. Meskipun ada teknik pemurnian roh di Aula Warisan Jalan Naga Api, itu terdaftar sebagai buku terlarang. Kecuali guru jalan, tidak ada yang bisa membacanya, dan hanya ada setengah dari 3 tahap pertama dari metode kultivasi, jadi tidak terlalu memperhatikannya. Han Li mengerutkan kening. Han Li berdiri di tempat dalam diam untuk beberapa saat, dan Taois Xie hanya berdiri di depannya. Setelah beberapa lama, ekspresinya sedikit berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Dia membalik tangannya dan topeng harimau biru muncul di telapak tangannya. Han Li melihat topeng di tangannya lalu menyimpannya. Setelah itu, dia menyimpan Taois Xie sebelum terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa hari kemudian, di udara di atas gua tempat tinggal Han Li, sosok buram muncul, itu tidak lain adalah Han Li.
Dia merasakan area di bawah, dan jantungnya sedikit mereda. Pembatasan di sekitar pulau belum tersentuh, dan pintu masuk ke tempat tinggal gua juga telah ditutup rapat, jadi sepertinya tidak ada yang memperhatikan tempat ini selama ini. Tubuh Hanli kabur, dan dia menghilang ke dalam batasan dalam sekejap, dengan cepat memasuki gua. Setelah berkeliling gua untuk sementara waktu, dia memasuki ruang rahasia. Dia perlahan-lahan melangkah ke tengah ruang rahasia dan menyapu lengan baju di udara. Cahaya spiritual melintas di sekitar ruang rahasia, diikuti oleh penghalang cahaya kuning samar yang tampak meliputi seluruh ruang rahasia. Baru pada saat itulah Hanli mengenakan topeng harimau biru dengan ekspresi kayu, lalu memanggil platformasinya dan membuka antarmuka perdagangan aliansi Anika. Saat dia akan mengeluarkan misi, gerakannya sedikit tersendat. Meskipun hampir tidak mungkin untuk menemukan seseorang di aliansi Anika melalui topeng saja, dia telah menggunakan topeng harimau ini untuk waktu yang sangat lama, jadi sebaiknya dia menemukan kesempatan untuk beralih ke topeng lain. Dengan mengingat hal itu, Hanli dengan cepat mengeluarkan misi untuk menemukan bagian kedua dari teknik penyempurnaan roh. Karena teknik pemurnian roh adalah teknik terlarang di dunia abadi sejati, dia hanya memberikan gambaran samar tentang teknik tersebut dan menyebutkan bahwa itu sangat efektif dalam meningkatkan indera spiritual seseorang. Namun, mereka yang telah mengolah teknik pemurnian roh atau mengetahui teknik rahasia ini akan segera dapat mengidentifikasi teknik pemurnian roh yang dia maksud. Adapun hadiahnya, Hanli menawarkan harga yang sangat tinggi, dan jika mereka tidak puas, mereka bisa bernegosiasi secara langsung. Setelah melakukan ini, dia menyingkirkan topengnya dan menghela nafas sedikit. Dalam situasinya saat ini, dia hanya bisa mencari bantuan dari aliansi Anika, dan melihat apakah ada cara untuk menghadapinya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka dia hanya bisa mengambil risiko dan meninggalkan wilayah Laut Blackwing. Omong-omong, ketika dia pertama kali bergabung dengan aliansi Anika, itu memberinya banyak kejutan. Namun, saat tingkat kultivasinya meningkat, masalah yang harus dia selesaikan juga berubah. Aliansi Anika tidak lagi akomodatif seperti sebelumnya. Misalnya, dia butuh waktu lama untuk menemukan bahan tambahan yang tersisa untuk pil Dao. Kuharap kali ini aku tidak akan mengecewakannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia menutup matanya dan mengaktifkan seni penyempurnaan roh. Indera ilahi yang besar dalam pikirannya perlahan berputar, dari cepat ke lambat. Saat dia mengedarkan, Hanli merasakan sensasi dingin di benaknya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Perubahan mendadak dalam indera spiritualnya tampak seperti mimpi. Hatinya sedikit rileks. Sepertinya indera ilahinya telah kembali normal. Meski dia tidak tahu kapan wabah berikutnya akan terjadi, seharusnya tidak untuk waktu yang singkat. Dengan mengingat hal itu, Hanli membalik tangannya dan mengeluarkan kotak batu giok biru dengan beberapa jimat emas samar terpampang di atasnya. Meskipun ada jimat yang menyegelnya, masih ada gumpalan hukum yang berasal dari dalam. Item di dalam kotak itu adalah pil Dao waktu yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Dia melihat kotak batu giok dan mendesah ringan. Kemudian, dia meletakkan kotak batu giok ke samping dan menutup matanya, seolah sedang bersiap untuk mengisi ulang dan membangun kekuatannya. Ketika dia membuka matanya 3 hari kemudian, kekuatan spiritual abadi dan indera spiritualnya berada di puncaknya, dan kondisi mentalnya telah tenang. Dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan sambaran petir keemasan menyambar saat Taois Xie muncul. Kakak Xie, tempat ini cukup terpencil, tapi untuk berjaga-jaga, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku lagi, kata Hanli perlahan. Taois Xie tidak mengatakan apapun kali ini dan hanya mengangguk dalam diam. Petir melintas di sekitar tubuhnya, dan dia menghilang ke udara tipis. Hanli melambaikan tangan saat melihat ini.
Cahaya biru menyala di atas pintu ruang rahasia, mengembun menjadi penghalang tebal rune sebelum menghilang dalam sekejap. Setelah melakukan itu, dia mengambil kotak giok dari tanah lagi dan melepas jimat di atasnya. Tutup kotak terbuka sendiri untuk mengungkapkan pil emas Dao di dalamnya. Han Li dengan lembut mengambil pil Dao dengan dua jari dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menelan pil itu. Detik berikutnya, alisnya berkerut saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Roda kebenaran muncul di tengah kilatan cahaya keemasan, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan saat mulai berputar. Sebanyak 360 pola Dao waktu pada roda kebenaran menjadi lebih terang, dan berputar dengan cepat, memancarkan pancaran yang jauh lebih banyak dari biasanya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas dari tubuh Han Li, dan pola emas Dao muncul, itu adalah pola Dao pada pil Dao. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya lagi, dan pola Dao emas kedua muncul. Kedua pola Dao memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tubuh Han Li bermandikan cahaya keemasan redup. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari pola Dao, dan kekuatan hukum yang tak terlukiskan berdesir di dalamnya. Seluruh tubuh Han Li dimandikan di area ini yang dimanifestasikan dari rune emas, dan matanya tertutup rapat saat dia membuat serangkaian segel tangan. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Seluruh pulau tempat tinggal gua Han Li masih diselimuti oleh batasan, dan tampaknya telah menghilang dari pandangan. Kecuali jika seseorang melakukan kontak langsung dengannya, tidak ada cara untuk mendeteksi lokasi yang tepat dari pulau itu. Pagi ini, serangkaian riak tiba-tiba muncul di permukaan laut yang tenang di dekat pulau. Kemudian, seekor binatang laut putih merentangkan separuh tubuhnya dan perlahan berenang ke arah mereka. Binatang ini benar-benar putih, seolah-olah diukir dari batu giok putih. Itu adalah binatang babi yang pernah ditemui Han Li sebelumnya. Aura di sekitar tubuhnya melonjak. Itu benar-benar menstabilkan kultivasi tahap transformasi dewa. 8 kaki binatang putih bersih di bawah tubuhnya memancarkan cahaya putih redup, seperti 2 baris dayung. Dengan sedikit gerakan, ia berenang ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Binatang itu telah menembus ke tahap transformasi dewa dengan bantuan Han Li, dan telah mengasingkan diri di gua tinggal selama beberapa tahun terakhir. Belum lama ini, setelah menstabilkan kultivasinya, ia segera keluar dari pengasingan untuk melihat kembali kultivator manusia yang kuat itu. Meskipun binatang babi bukanlah binatang yang kuat, ia dilahirkan dengan beberapa kemampuan khusus. Itu sangat sensitif terhadap semua jenis fluktuasi energi spiritual, dan suka mengumpulkan biji dan bahan roh di sarangnya. Kali ini, ia membawa serta semua barang yang telah dikumpulkannya selama beberapa tahun terakhir. Tujuannya sangat sederhana, ia ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari kultivator manusia itu lagi. Segera, binatang babi mengelilingi pulau itu, dan pulau itu menghilang. Ada penghalang tak terlihat di depannya, mencegahnya mendekat. Penghalang ini fleksibel, tetapi juga memberikan perasaan tidak bisa dihancurkan. Matanya berputar-putar, tapi dia tidak terlalu terkejut. Ia tahu bahwa ini adalah semacam teknik misterius yang dibuat oleh kultivator manusia itu, jadi secara alami tidak akan menentangnya. Namun, dengan cara ini, ia tidak akan dapat melihat kultivator manusia itu lagi. Binatang itu melirik ke arah pulau, dan dengan lambaian ekornya, ia akan pergi. Tepat pada saat ini, aura yang kuat dan mengesankan tiba-tiba muncul, menyelimuti wilayah laut terdekat. Aura ini sangat menakutkan, dan memberi binatang itu perasaan luasnya langit dan bumi, seolah-olah itu adalah aura langit dan bumi itu sendiri. Tubuh binatang itu bergetar, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Rasanya menggigil dari lubuk hatinya.
Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi di dekatnya tiba-tiba menjadi kacau, membentuk pusaran emas satu demi satu. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar berukuran sekitar 1 hektar, sedangkan yang kecil hanya seukuran kepalan tangan. Namun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya mereka, rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam pusaran emas, dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba, seluruh lautan dipenuhi pusaran emas, dan sekilas tampak seperti awan roh emas. Itu mirip dengan Pil Tribulation, tapi tidak seberat Pil Tribulation. Pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Saat pusaran emas ini berputar, kekuatan hukum yang kuat menyebar ke segala arah. Pusaran emas bergolak sebentar, lalu tiba-tiba menyatu ke satu titik seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mata, semua pusaran emas menghilang tanpa jejak, dan seberkas cahaya emas besar yang panjangnya beberapa puluh kilometer muncul di udara. Benang cahaya tampak tembus cahaya, dan berayun dengan lembut. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda menari-nari di atas benang cahaya, mengeluarkan suara siulan yang menghancurkan bumi. Seperti deru tsunami, kekuatan hukum waktu yang luar biasa terpancar dari benang cahaya. Meskipun hanya ada satu utas cahaya, kekuatannya terasa lebih luas daripada pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Benang cahaya itu seperti naga raksasa yang berenang di udara, dan dijiwai dengan kekuatan tak terbatas. Kemanapun ia berenang, ruang di sana akan bergetar dan beriak. Namun, tepat pada saat ini, benang cahaya sedikit beriak, dan rune emas serta cahaya keemasan di sekitarnya dengan cepat meredup. Suara siulan juga berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, semua rune emas di sekitar benang cahaya menghilang, hanya menyisakan benang emas cahaya yang mengambang dengan tenang di udara. Benang cahaya tampak lebih tembus cahaya, dan kekuatan waktu yang dipancarkannya bahkan lebih kuat. Apalagi, tidak seperti sebelumnya, kekuatan waktu yang dipancarkannya kali ini tidak kacau sama sekali. Sebaliknya, itu memberikan perasaan yang sangat mendalam bahwa itu selaras dengan langit dan bumi. Sama seperti sebelumnya, benang cahaya tembus cahaya juga berayun lembut. Namun, kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ruang di sana sepertinya telah membeku dan benar-benar mandek. Perasaan ini sangat mirip dengan efek lamban dari roda kebenaran, tapi sepertinya ada beberapa perbedaan. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas di gua yang berada di bawah. Benang cahaya di udara tiba-tiba menyusut, dan menghilang ke dalam gua yang berada di bawah dalam sekejap. Semua fenomena aneh di laut terdekat menghilang, dan langit kembali normal. Binatang babi juga mendapatkan kembali kebebasannya, dan menatap kosong ke arah pulau untuk sementara waktu. Kemudian, jantungnya tiba-tiba tersentak, dan buru-buru terjun ke laut dan berenang mati-matian menuju Pulau Karang.